Sebelum Islam masuk, semenanjung Iberia, Spanyol, dan Portugal sekarang dikuasai oleh bangsa Visigat yang beragama Kristen. Kerajaan Visigat lemah karena konflik internal, perebutan tahta, dan pemberontakan rakyat yang tertindas pajak. Kondisi inilah yang membuka jalan bagi pasukan Muslim dari Afrika Utara untuk masuk. 2. Penaklukan awal 711 sampai 720 M. Pada tahun 711 M, Tariq bin Ziyad, seorang panglima Muslim dari Berber, menyeberangi Selat Gibraltar dengan sekitar 7.000 pasukan. Ia mengalahkan Raja Visigat, Roderick, di pertempuran Guadalix. Legenda terkenal menyebut bahwa Tariq membakar kapal-kapal Nia setelah mendarat, lalu berkata kepada pasukannya, "Di depan kalian ada musuh, di belakang kalian ada lautan, tidak ada jalan kembali, kecuali menang." Dalam waktu singkat, kota-kota besar seperti Toledo, Sevilla, dan Saragossa jatuh. Pada tahun 720 M, hampir seluruh Iberia dikuasai Muslim, kecuali daerah pegunungan di utara yang tetap dikuasai kerajaan Kristen kecil. 3. Kekuasaan Umayyah, Andalusia, 756 sampai 1031 M. Awalnya, Andalusia diperintah oleh gubernur yang ditunjuk dari Damaskus. Namun setelah dinasti Umayyah runtuh di timur 750 M, seorang pangeran muda bernama Abdurrahman ad-Dakil melarikan diri ke Spanyol. Nanai Hakugojuroku Umayyah mendirikan Daulah Umayyah di Cordoba. Andalusia pun menjadi negara Islam independen yang tidak tunduk pada Baghdad Abbasiyah. Masa keemasan Cordoba, puncak kejayaan datang di masa Abdurrahman. Ketiga, 912 sampai 961 M, yang mengangkat dirinya sebagai Khalifah Cordoba. Cordoba jadi kota terbesar di Eropa, penduduk 500.000. Ada 300 masjid, 70 perpustakaan, rumah sakit, sekolah, dan universitas. Ilmu pengetahuan maju, Al-Zahrawi bapak ilmu bedah, Ibnu Hazm, filsuf dan teolog, Ibnu Rushd Avros ahli filsafat dan hukum, Ibnu Arabi sufi besar. Cordoba disebut sebagai permata dunia Islam, tempat ilmu pengetahuan Islam diterjemahkan ke Latin, yang kelak memicu Renaissance Eropa. 4. Masa perpecahan. Muluk Al-Tawaif 1031 sampai 1086 M. Setelah Khalifah terakhir Cordoba jatuh, 1031, Andalusia terpecah menjadi banyak kerajaan kecil yang disebut Tawaif. Setiap kota besar punya rajanya sendiri. Sevilla, Granada, Toledo, Saragossa. Mereka saling berebut kekuasaan. Bahkan ada yang bersekutu dengan raja Kristen melawan sesama Muslim. Akibat perpecahan ini, kerajaan Kristen di utara Castelia, Aragon, Leon mulai melakukan serangan besar, yang dikenal dengan Reconquista, penaklukan kembali oleh Kristen. 5. Dinasti dari Afrika Utara, Almoravid dan Almahad. Untuk menghadapi ancaman Kristen, penguasa Muslim Andalusia meminta bantuan dari Afrika Utara. Almoravid 108-611-47 M, mereka berhasil menyatukan Andalusia sementara dan menahan serangan Kristen. Almohad 1147 1238 M, lebih kuat dari Almoravid, bahkan sempat mengalahkan Kristen dalam beberapa perang besar. Namun akhirnya melemah setelah kalah dalam pertempuran Las Novas de Tolosa 1212 M. Kekalahan ini jadi titik balik kehancuran Muslim di Spanyol. 6. Kerajaan Granada. Sisa terakhir Islam 1238 sampai 1492 M. Setelah kekalahan Almahad, hanya tersisa kerajaan Granada di selatan Spanyol. Dinasti Nasrid Bani Ahmar memerintah dari 1238 sampai 1492 M. Granada dikenal makmur meski kecil karena membayar upeti ke kerajaan Kristen, menjadi pusat seni, sastra, dan arsitektur. Membangun Istana Alhambra, salah satu warisan terindah Islam di Eropa. Namun, Granada berada dalam tekanan berat karena semakin kuatnya kerajaan Kristen di utara. 7. Runtuhnya Andalusia 1492 M. Kerajaan Kristen berhasil menyatukan kekuatan melalui pernikahan Raja Ferdinand Aragon dan Ratu Isabella Castelia. Mereka mengepung Granada selama berbulan-bulan. Akhirnya, pada 2 Januari tahun 1492, Sultan Granada Abu Abdullah Boabdil menyerah. Dengan itu, berakhirlah 781 tahun peradaban Islam di Spanyol. 8. Dampak dan warisan Andalusi. Meskipun runtuh, warisan Andalusia sangat besar bagi dunia. 1. Ilmu pengetahuan. Karya ilmuwan Muslim diterjemahkan ke Latin dasar Renaissance. 2.
Arsitektur, Masjid Cordoba, Alhambra, Giralda masih jadi ikon dunia. 3. Bahasa, ribuan kata Arab masuk ke bahasa Spanyol, misal Cares, Saka Arufon Bra Alfar. 4. Budaya, Andalusia jadi simbol toleransi, ilmu, dan kemajuan. 9. Pelajaran dari Andalusia. Persatuan adalah kunci kekuatan. Runtuhnya Andalusia berawal dari perpecahan internal. Ilmu dan budaya membawa kejayaan. Andalusia maju karena cinta ilmu, seni, dan toleransi. Musuh memanfaatkan kelemahan. Saat Muslim terpecah, Kristen bersatu dan menang. Kesimpulan, sejarah Andalusia adalah kisah kejayaan Islam di Eropa yang berlangsung hampir 8 abad. Dari sebuah penaklukan kecil oleh Tariq bin Ziyad, Andalusia tumbuh jadi pusat ilmu dunia sebelum akhirnya runtuh karena perpecahan. Meski begitu, warisannya tetap hidup, mempengaruhi Eropa dan dunia hingga sekarang.